Dan Allah telah menjadikan semua aktivitas dalam kehidupan kita ini semua bisa menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari bangun tidur sampai tidur kembali, asalkan kita landasi dengan benar. Kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada ruh di situ atau spiritual, yakni adanya idraku silati billah, ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aktivitas yang kecil insya Allah itu akan menambah kekuatan spiritual kita. Bahkan mungkin hal yang biasa seperti kita minum. Ada sebuah riwayat di dalam kitab tarikh, misal Tarikh At-Tabari, juga Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti, dan juga Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ini saya kutipkan yang dari Bidayah wa Nihayah. Suatu ketika Ibnu As-Sammak ini seorang ulama yang salah satu qaulnya itu adalah beliau katakan, kamin syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal yang kalau tidak manfaat tidak membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tapi ilmu kalau dia tidak manfaat dia membahayakan orang yang punya ilmu itu. Nah, Ibnu As-Sammak ini suatu ketika bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, terkenal dengan khalifah yang setahun dia dalam 1 tahun berjihad, tahun berikutnya memimpin jamaah haji. Jadi amalannya itu, kalau tidak berjihad, memimpin jamaah haji. Kalau tahun beliau memimpin jamaah haji, beliau tidak berjihad. Kalau tahun beliau berjihad, beliau mewakilkan untuk menjadi Amirul Hajj, memberangkatkan para ulama untuk berhaji. Fastasqa ar-Rasyidu fa'utiya bi kullatin fiha ma'un mubarrad. Pas ketemu Harun Ar-Rasyid ini sedang meminta minum, maka didatangkanlah satu guci. Kalau di sini mungkin satu kendi, di dalamnya ada air yang dingin. Faqala Ibnu As-Sammak, maka Harun Ar-Rasyid berkata kepada Ibnu As-Sammak, "Ilni, beri aku nasihat." Jadi ini hal yang baik, minta nasihat kepada orang alim. Maka Ibnu As-Sammak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bikam kunta mushtariyan hadhihi syurbata law muni'taha." Suruh masih nasihat malah tanya, "Wahai Amirul Mukminin, andai engkau tidak dapat air ini, engkau tercegah, artinya tidak bisa minum ini, dengan harga berapa engkau akan membeli?" Ini pertanyaan begini, cuma air, kalau kita tidak bisa minum kecuali harus membeli, dengan berapa harganya? Kami kira-kira berapa harganya? Kalau tidak bisa minum harus keluar duit. Maka jawab Harun Ar-Rasyid, binisfi mulki, dengan separuh kekuasaanku biarkan itu untuk dapat minum air. Kalau Ami Aziz kira-kira musafir pasar raya Bilpas itu bisa minum air. Terus kata Ibnu As-Sammak, isyrab haniya, sudah minumlah dengan senang, dengan puas, minumlah. Falamma syariba qala, maka ketika Harun Ar-Rasyid itu minum, Ibnu As-Sammak berkata, "Ara'aita law muni'ta khurujaha min badanika." Menurut pendapat engkau, andai engkau minum ini, airnya tidak bisa keluar dari tubuh engkau, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa kencing. Bikam kunta tashtari dzalik, dengan harga berapa engkau bisa membeli untuk bisa kencing? Maka kata Harun Ar-Rasyid, binisfi mul, dengan separuh kekuasaan. Jadi ini ngasih nasihat tapi nanya. Kemudian baru Ibnu As-Sammak mengatakan, inna mulkan qimatu nisfihi syurbatu ma'in. Inna mulkan qimatu nisfihi syurbatu ma'in. Sesungguhnya kekuasaan itu nilainya hanya separuh minum. Wa qimatu nisfihil akhar baulatun. Sementara separuh dari nilai kekuasaan itu adalah kencing. La khaliqun alla yutanafasa fi, tidak pantas untuk kemudian rebutan kekuasaan. Fabaka Harun, kemudian Harun Ar-Rasyid nangis. Jadi ini contoh apa ya? Memberikan nasihat tapi membekas. Kita lihat Khalifah Harun Ar-Rasyid ini ketika dengar nasihat sering nangis. Dinasihati Al-Fudail bin Iyad nangis. Artinya memang betul-betul hatinya itu lembut, bisa menerima nasihat. Bapak saudara-saudara sekalian rahimahullah. Oleh karena itu maka sebetulnya hal ini kan hal kecil. Minum aja bisa jadi sarana untuk takarrub kepada Allah. Ketika kita sadar betul, air ini luar biasa, separuh kekuasaan. Dan kencing itu juga nikmat yang luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW itu ngajari kita untuk minum bagaimana, untuk kencing bagaimana. Itu luar biasa nilainya. Dan asal tadi ingat bahwasanya itu adalah karunia Allah. Allah tetapkan untuk kita, dan
kita laksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam riwayat Imam At-Tabarani dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Abu Hurairah, "Kana yashrabu fi thalathati anfas." Nabi itu ketika minum, beliau bagi dalam 3 nafas. Idza adnal ina'a ila fihi samallaha ta'ala. Ketika ina, bejana atau gelasnya itu didekatkan kepada mulut beliau mengucapkan, menyebut Allah. Wa idza akharahu hamidallahu ta'ala. Ketika dijauhkan, beliau memuji Allah. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau ini melakukan itu dengan 3 kali. Jadi ini rupanya sahabat itu memperhatikan Nabi minum. Jadi ketika minum, didekatkan, baca bismillah, diminum, dijauhkan alhamdulillah, bernafas 3 kali begitu. Ini sederhana, tapi kita kadang enggak perhatikan. Amalan sederhana. Insya Allah kalau itu dilakukan, ya kita dapat keberkahan dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya hal kecil minum. Ada ulama besar Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau terkait hadis ini itu beliau katakan. Ini mungkin pengalaman beliau ya. Enggak ada ininya, enggak ada keterangan lain dari Nabi. Kata beliau, "Idza akhadta syurbata ma'in bi hadhihi thariqah." Kalau engkau minum seteguk air, minum air dengan cara ini, dengan caranya baginda Rasul. Allati nuqilat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talama kana fi jawfika dzalikal ma'. Selama di dalam badan engkau ada air tersebut, falam tuhaddiska dzarrata ma'siyatillah, maka engkau enggak akan berpikir untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini kata beliau. Tapi fahaman anak mungkin, ya kalau orang sampai hal yang kecil saja dia nyontoh Nabi, tentu tidak akan mikir maksiat kepada Allah. Hal kecil aja diperhatikan. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimahumullah, ini nikmat yang paling kecil. Minum, lebih besar tentunya makan dan sebagainya. Dan padahal nikmat dunia ini kan nikmat yang kecil. Ketika Rasulullah SAW lewat di sebuah tempat, ada kambing kecil mati. Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang mau membelinya? 3 dirham. Tidak ada ya Rasul, itu kambingnya mati. Adakah yang mau diberikan aja, mau enggak? Kata sahabat, ini kalaupun hidup itu cacat, telinganya kecil, apalagi ini bangkai. Maka kemudian Rasul katakan, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini. Artinya, jangankan cuma air minum, seluruh harta dunia itu sebetulnya kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dengan melihat itu pemberian Allah, yang kecil pun harusnya kita besarkan. Apalagi ada nikmat yang lebih diperlukan oleh manusia. Kalau dengan minum saja separuh kekuasaan bisa diberikan, ada yang mestinya seluruh jiwa kita itu kita pertaruhkan untuk nikmat yang lebih besar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau jelaskan ada nikmat yang lebih besar. Ada keperluan manusia yang sangat lebih besar daripada sekedar minum. Kata beliau, wal hajah ila syariah asyaddu minal hajati ila tanaffus. Keperluan manusia kepada syariat Allah Ta'ala itu jauh lebih besar daripada keperluan manusia untuk bernafas. Minum dengan nafas kira-kira lebih penting mana? Lebih penting bernafas. Kita nggak minum bisa tahan mungkin 1 hari mungkin bisa tahan, tapi nggak bernafas jangankan 1 hari, 5 menit mungkin sudah nggak tahan. Tidak sampai 5 menit ya, sudah tidak tahan. Tetapi kebutuhan kepada syariat itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada bernafas. Fadlan 'anil ta'am wasyarab. Apalagi kalau dibandingkan sekedar makan dan minum. Meskipun kita lihat sekarang orang kadang untuk dapat makan, untuk dapat minum itu mengabaikan hukum-hukum syariat. Bahkan makanannya sudah berlebih, minumannya berlebih, rekeningnya sudah banyak, tetap saja mengabaikan nikmat yang lebih besar, yakni syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hidup bisa tunduk kepada aturan-aturan Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim jelasin kenapa lebih besar keperluan kita kepada hukum Allah Ta'ala, yakni efek atau musibah, bencana yang diakibatkan seseorang tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Resiko terbesarnya adalah mati. Ketika mati itu rohnya bebas kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang kalau taat itu kematian itu lebih baik baginya dari kehidupan. Kita ini orang-orang kalau berbuat taat mati itu lebih baik. Karena apa yang disediakan Allah di sisinya itu lebih baik daripada dunia ini. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak pakai syariat, maka yang rusak efeknya itu adalah fisik rusak. Sekarang ini berapa kasus pembunuhan luar biasa marak. Narkoba itu katanya setahun bisa 18.000 yang mati. Minum-minuman keras itu setahun bisa menyebabkan 19.000 kasus yang mati. Belum lagi hal-hal yang lain. Fisik rusak, kolbu dan ruh juga rusak. Kita lihat di SMA berapa kemarin itu? SMA negeri berapa? 27. Berapa? 72. Anak itu kalau kita baca beritanya, entah benar entah enggak ya kita ini. Kita akan baca berita. Gara-gara dibully, akhirnya ngebom teman-temannya. Kok bisa sampai seperti itu? Banyak kasus. Buang bayi selama 2024 sampai sekarang ini di Kalimantan Selatan ada 17 kasus buang bayi. Bulan kemarin ini ada 2 kasus. Banjarbaru di mana Tanah Bumbu. Dan itu bukan hanya di Kalsel. Kalsel ini kan kota agak pinggir. Di kota-kota besar lainnya lebih banyak lagi. Kita pernah ngisi pengajian online yang hadir dari berbagai provinsi. Ada yang nanya, dia itu bikin lembaga, tapi lembaganya ini ngurusi bayi-bayi yang dibuang. Lalu dia bertanya, ini gimana nanti mengatur pergaulannya? Ini kan bukan mahram, ini ada laki-laki, ada perempuan. Ada hukum-hukum Islam tentang aurat, tentang khalwat, tentang ikhtilat. Banyak. Ada yang ngasuh ratusan orang bayi itu. Walaupun itu saya katakan ya masih bagus daripada memelihara kucing dipelihara, bawa ke dokter habis 300.000. Banyak begitu. Afdolnya memang memelihara manusia, dia anak-anak tidak berdosa. Tapi problemnya adalah memang muncul tadi gimana mengatur pergaulan. Dan lebih parah lagi, yang terbuang dan mati itu lebih banyak daripada yang hidup. Buang mati, dibunuhnya. Bahkan sebelum lahir itu diperkirakan ada 700.000 sampai 1,5 juta kasus aborsi. Ini kan rusak betul, rusak. Belum lahir sudah dibantai. Yang membantai harusnya orang yang menyayanginya. Padahal di sisi lain banyak orang yang menginginkan agar diberikan kehamilan dan hamil. Saya baca ada ibu habis 20 miliar dia. Bayi tabung gagal. Ya, harusnya sudah nyerah aja lah. Kalau Allah kasih insya Allah. Kalau enggak ya enggak. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimahullah, jadi nikmat yang lebih besar adalah nikmat Allah turunkan syariat. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kata Imam Al-Baydawi, yakni hukum syariat yang dibawa baginda Rasul itulah yang akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Sementara diutusnya beliau sendiri itu juga sudah rahmat. Dalam artian orang-orang non-muslim, mereka para pelaku maksiat di dunia itu akan ditangguhkan, tidak langsung dihabiskan. Sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak taat habis. Umatnya Nabi Lut membangkang habis. Tapi umatnya baginda Rasul dibiarin. Kalaupun ada sanksi, yaitu sanksi yang sifatnya tidak sampai menghabiskan mereka. Ini bentuk rahmat bagi mereka. Walaupun di akhirat tetap saja mereka akan mendapatkan kerugian. Jadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Al-Quran yang kita katakan apa? Dikatakan itu adalah nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, ajaran-ajaran Islam. Wa atmamtu lakum ni'mati, telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama engkau. Coba pernahkah kita mikirkan ini? Nikmat terbesar Al-Quran yang kita baca sekarang, itu Al-Quran yang sama dibaca oleh para nabi, oleh nabi dan para sahabat. Mengapa mereka bisa maju sementara kita enggak? Kurang apa kita ini? Bahkan sekarang Al-Quran itu banyak sekali perlombaannya. Mungkin lebih marak daripada pada masa Rasul. Tidak ada musabaqah di masa Rasul, musabaqah tilawatil Quran atau syar'il Quran. Tapi mereka yang dimusabaqahkan dalam tanda petik adalah mereka akan hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba menyebarkannya tanpa mengharapkan trofi juara. Bahkan mereka bisa mengorbankan dirinya dalam rangka itu. Ini bedanya kita baca Al-Quran. Orang-orang dulu membaca Al-Quran bisa
meresapinya, menangis membacanya. Sekarang ada membaca Al-Quran sambil disawer, membaca surah Al-Haqqah. Ada yang masukkan, kita lihat videonya itu, masukkan duit ke kopiahnya. Ya, bisa begitu. Padahal yang dibaca ini surah tentang hari kiamat, tentang siksa kepada bangsa-bangsa terdahulu, Fir'aun. Bangsa-bangsa yang negerinya dijungkir balikkan kepada Allah. Kok bisa-bisanya begitu? Mestinya nangis. Ini problem kita. Saya sampaikan tadi, membandingkan dengan air saja mestinya itu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi perkara yang besar itu tentu lebih-lebih lagi untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat nafsu itu begitu. Qaffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu. Ketaatan itu tidak disenangi hawa nafsu. Kalau minum air apalagi pas haus itu nafsu senang. Tapi itu pun bisa jadi langkah untuk takarrub, untuk mendekat kepada Allah Taala. Hal sederhana. Suami istri itu sesuai nafsu tapi dapat pahala kalau benar. Nah, maka untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan takarrub kepada Allah, ya dilatih nafsu itu untuk ditundukkan kepada nikmat yang lebih besar, yakni tentang syariat ini. Yakni apa? Pertama ya diakui itu, pengakuan ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau kita masih merasa berat, ya, susah, tidak sesuai dengan hak asasi, melanggar HAM, kan model diarahkan ke situ, tidak toleran kalau begini. Padahal sebetulnya dengan Islam itu akan membuat non-muslim pun akan senang. Banyak itu kalau diskusi dengan ada teman itu diskusi dengan pendeta, dengan orang-orang non-muslim. Ketika dijelasin mereka senang dengan konsep ini. Rocky Gerung saja lebih senang sebetulnya dengan konsep sistem Islam. Lebih adil katanya daripada yang ada ini. Karena yang bikin tidak punya kepentingan. Kalau undang-undang bikinan DPR tergantung kan kepentingannya seperti apa. Oh ini ada anaknya raja misalnya, pasalnya bisa diubah. Syarat tertentu misalnya tinggal diganti atau sudah masuk lolos itu. Karena apa? Kepentingan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat aturan ini tidak ada kepentingan Allah Taala. Allah justru membuat itu untuk kepentingan manusia. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya. Apalagi kalau berbuat zalim, fama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa mengikuti atau mendapatkan petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah tidak punya kepentingan, sehingga aturan-aturannya tentu aturan yang lebih adil untuk manusia. Jadi kadang manusia merasa kepinteran, sehingga kita kadang banyak dapati akademisi yang kelewatan batasnya. Belajar usulul fiqh misalnya dapat daruriyatul khams yang maqasidus syariah, tujuan syariat. Salah satunya menjaga harta, hifdzul mal, hifdzun nafs. Jadi tujuan syariat itu menjaga harta, menjaga jiwa, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzud din, menjaga agama. Ada 5. Kalau di Dirasat fil Fikril Islami ada 8. Itu dijadikan sebagai patokan sehingga akhirnya hukum Islam dibuat. Tujuan syariat itu kan menjaga harta. Kemudian orang mencuri, yang penting kan dihukum. Padahal adanya 5 atau 8 tujuan syariat, maqasidus syariat, itu para ulama menetapkan itu berdasarkan dalil-dalil khusus. Ada hukum pencurian. Al-Quran katakan wasariqu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan potong tangan keduanya. Di Al-Quran ada hukum ghasab, hukum khianat dan sebagainya. Dari banyak hukum asal itu, kemudian para ulama menarik kesimpulan, oh ini tujuannya adalah menjaga harta. Terus diambil kesimpulannya, hukum asalnya dibuang, ganti penjara. Menjaga jiwa begitu juga. Itu muncul dari ayat-ayat itu. Misalnya kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Ya, ini pembunuhan yang sengaja. Kalau tidak dimaafkan ahli warisnya, maka itu hukumannya qisas. Terus Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mikir, yang punya otak. Karena hukum qisas itu jaminan kehidupan bagi kalian. Maka ulama nyimpulkan
Tujuan syariat ini menjaga jiwa manusia. Akhirnya diambil, menjaga jiwanya diambil, hukumannya yang jelas di dalam Al-Quran ditinggalkan. Akhirnya jiwanya memang tidak terjaga seperti sekarang. Ini kacau, banyak kacau kita lihat hal-hal. Kalau kita dengerin saja, kadang masuk akal alasannya itu. Kalau kita tidak tahu celahnya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini nikmat besar yang kita jangan sampai mati dalam kondisi tidak dapat nikmat ini. Bagaimana agar ini bisa kita sampai nikmat ini bermanfaat bagi kita? Maka tidak mau tidak mau kita harus memposisikan nikmat itu, yakni dengan cara mensyukurinya. Syukurnya gimana? Kalau di dalam definisinya, syukur itu adalah sharful abdi jami'a ma an'amallahu bih. Seorang hamba menggunakan seluruh yang Allah berikan nikmat kepadanya itu, ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wal basari wa ghairihima, dari pendengaran, penglihatan dan nikmat-nikmat yang lain, ila ma khuliqa li ajli, untuk sesuatu yang dia diciptakan dalam rangka pemberian nikmat. Kalau diberi nikmat, gunakan untuk apa nikmat itu sebetulnya Allah ciptakan. Kasih air untuk apa? Untuk minum, untuk nyuci, bukan untuk nyingbur orang. Soalnya nyingbur orang dalam rangka membangunkan sholat subuh misalnya. Dikasih hukum-hukum syariat, Al-Quran, itu untuk apa Allah berikan? Untuk diterapkan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, unzilal Quran liyu'mal bih. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Faja'alan nas qira'atahu amalan. Tapi manusia itu sekedar membacanya sebagai amal. Walaupun tidak salah, membacanya itu langkah yang bagus, tapi tujuannya mestinya diamalkan, dilaksanakan. Syukur nikmat itu dengan menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, ada tiga bahagian kita supaya bisa betul bersyukur. Pertama itu adalah syukrul lisan, bersyukur dengan lidah, yakni dengan apa? Dengan menyebut, mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, kasih alhamdulillah. Seperti tadi minum bismillah, selesai alhamdulillah. Itu syukrul lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surah Ad-Duha. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut. Untuk apa? Tanda syukur. Walaupun tidak semua nikmat harus disebut, tidak. Yang pantas saja disebut di depan orang. Yang kedua, syukrul arkan, yakni dengan cara mengamalkan, beramal soleh, gunakan nikmat Allah itu untuk menambah ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud, syukran, sebagai bentuk rasa. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau nikmat Allah kasih terus, tapi kita amalnya tidak bagus. Kata Ibnu Athaillah, khif min wujudi ihsanihi ilaik. Takutlah kalian dengan adanya kebaikan Allah kepada kalian. Wa dawami isna'atika ma'ah. Tapi engkau selalu berbuat tidak baik kepada Allah Ta'ala. Ayyakuna dzalika istidrajan. Khawatir kalau itu istidraj, kita tidak mau sadar-sadar, amalan kita tetap saja tidak ada peningkatan, tapi Allah berikan nikmat, beri nikmat. Khawatirlah itu istidraj, ujungnya tidak baik. Kemudian yang ketiga itu adalah syukrul janan, bersyukur dengan hati, yakni senantiasa ingat bahwasanya semua nikmat itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan karena kepintaran kita, bukan dapat air, kita hadir di sini, ini nikmat Allah Ta'ala. Kita dipertemukan, ini nikmat Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi sia-sia. Allah berikan apapun, asal itu tidak melanggar syariat, itu nikmat. Bisa mendekatkan diri pada Allah, itu nikmat. Tidak diberikan kepada semua orang. Jadi perlu kita syukur pian bisa duduk di sini, di masjid ini. Kita bisa bareng di sini. Tidak semua orang bisa. Nah itu dalam hati ada rasa itu. Nah hal-hal seperti ini insya Allah bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala lebih dari amal-amal fisik semata. Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian fa minallah, maka itu adalah dari Allah Ta'ala. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Dan apabila kamu ditimpa mudarat, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan.
Ini sikap-sikap yang mestinya kita bisa lakukan ya, dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil yang kita tingkatkan sampai ketaatan mungkin yang secara nafsu kita tidak senang, kita paksa, maka itu jalan untuk mendekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa hal yang bisa beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada sendiri. Kita akhiri dengan doa kifaraah majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.